Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dek Gandhi ya, Dek Gandhi ya. Jadi gini Dek Gandhi, dari teman-teman wartawan ya, juga lintas media ya, ingin mengetahui Dek Gandhi ini, kan ini kejadiannya lama ya, yang kecelakaan ya. Nah, ini Gandhi waktu kecelakaan di mana dan ingetnya ini gimana ketika itu? Waktu kejadian itu di apa? Di daerah Kotakan. daerah Kotakan ya. Iya. Itu hendak mau kemana? Itu habis pulang dari ini apa? Ruqyah berobat gitu, pengobatan Oh, gitu kan. berobat ya. Buat kesehatan kayak gitu kan. Habis itu pulang-pulang ya pulang-pulang mau ya apa? Pulang-pulang ke arah apa? Di jalan ke arah pulang itu tiba-tiba kaget ngelihat ada kendaraan serong kanan gitu mendadak. Akhirnya saya tidak bisa mengendalikan kendaraan itu. Akhirnya Kecelakaan itu kecelakaan. terjadi. Dan waktu itu kondisi di sana waktu itu sangat gelap. Oh, udah kelihatan. Tidak kelihatan, kurangnya penerangan waktu itu. Sangat gelap. Akhirnya saya ya langsung kecelakaan, tabrakan sama kendaraan, semua kendaraan. Sepeda lah, sepeda motor Ya, juga ya. sepeda motor juga. Oke. Gandhi ini ketika sudah kecelakaan itu terjadi, antara sepeda dan sepeda ya. Nah, itu ingetnya apa lagi ketika itu? Apa langsung sendiri ke rumah sakit atau bagaimana? Ingatnya langsung diangkat sama dia apa? Digotong sama orang-orang, diangkat gitu. Pas cuma dengar kenapa lagi itu. Dinaikkan ke mana? Ke mobil apa dah? Diantarkan sampai ke rumah sakit kayak gitu. Di rumah sakit barulah saya langsung membukakan mata. Waktu pas kejadian di situ udah buka mata, masih gelap karena takut ya, bener ya, karena panik. Ya takut kenapa gitu, kenapa. Akhirnya saya udah buka mata dulu kayak gini, sampai diantarkan rumah sakit baru saya buka. Oh gitu. Buka mata gitu. Sampai sekarang pun pemulihan rupanya ya. Ya. Jadi ini ya yang dipen ya sampai ya Gandhi ya. Gandhi tahu enggak ketika proses ini kan sudah berjalan 2 tahun ya, lama lah ya. Ini juga proses pemulihan ya. Ya, masih proses pemulihan ya. Jalan juga enak gimana? Jalan masih kondisinya begitu kurang begitu ya, kurang. Pakai masih penahan itu ya. Ya, masih. Nah, tahu Gandhi ini disurati oleh pihak kepolisian bahwa itu menjadi tersangka dari kejadian kecelakaan itu. Ini gimana perasaannya Gandhi, juga harapan kepada aparat penegak hukum. Ini tahu Gandhi ini dijadikan tersangka. Dari orang tua. Orang tua ya. Ini gimana perasaannya Gandhi? Rasanya sedih, ya bingung. Kenapa kok dijadikan apa? Tersangka gitu, kalau dijadikan tersangka gitu. Harusnya kan saya korban ya, bukan tersangka. Ngelihat keadaan seperti ini masa dijadikan apa? Tersangka sih, ya dijadikan tersangka gitu kan. Sedangkan si itunya nggak kenapa enggak apa-apa gitu. Saya yang apa-apa, ini kenapa gitu. Harapannya Gandhi apa? Ya. Harapannya dari kejadian ini, minta keadilan kah atau gimana gitu? Ya, minta keadilan, dan saya bukan jadi tersangka, jadi korban. Dia yang tersangka gitu. Gitu ya. Iya, keadilan aja ya. Biar adil. Nah, jadi ketika aktivitas ini tidak begitu normal ya selama bertahun-tahun itu ya, 2 tahun ini ya. Gimana Gandhi? Aktivitas keseharian dengan kondisi seperti ini. Apa namanya tuh? Merasa kesulitan, apa masih dari masa pemulihan ini kesulitan beraktivitas seperti biasa maksudnya? Normal lah. Normal sih, normal. Gitu, Cuma ya apa, dikuat maksudnya apa ya? Dikuat-kuatkan. Iya, ditelatenin ya gitu, ditelatenin gitu.
Artinya masih pakai prihatin, iya prihatin. Maksudnya pakai ini ya, masih pakai menyangga ya? Iya, masih pakai. Sampai sekarang ya. Oke, makasih ya Gandhi ya atas keterangannya, dan yang menjadi harapannya juga Mas Gandhi semoga sembuh. Amin. Ya. Oke Pak Ketua. Ya. Nanti dipotong. Oke, dari ini Pak Hartadi ya. Hartadi ya. Orang tua dari Gandhi ya. Iya. Oke. Ini atas kejadian kecelakaan yang menimpa Ananda Gandhi, anak Pak Hartadi, ini apa sih perasaan dan juga langkah apa yang akan diambil ketika anak Pak Hartadi ini dijadikan tersangka? Ini bisa dijelaskan dari kronologi awal kejadian sampai rekonstruksi itu dilakukan Pak Hartadi. Suatu peristiwa laka lantas yang sangat mengagetkan keluarga kami sebagai korban, bahwa putra kami dijadikan tersangka sejak peristiwa laka tanggal 15 Agustus 2023 sampai 18 bulan lamanya tidak ada penanganan yang profesional oleh penyidik laka Polres Situbondo. Dalam artian lamban penanganan sampai 18 bulan belum ada penanganan dan pelimpahan berkas kejaksaan sebagai korban, sebagai pelapor, apa yang menjadi haknya sebagai korban ini melaporkan peristiwanya. Terus pada tanggal 21 Januari 2025 dilakukanlah rekonstruksi oleh pihak Laka Lantas di TKP Jalan Raya Kodakan. Dan pada saat itu dengan rekon yang belum sempurna menurut saya. Jadi seakan-akan sudah tertata rekon tersebut oleh pihak terlapor yang sudah ada saksi dan adegan-adegan yang banyak-banyak pelanggaran dalam adegan rekon kendaraan, peristiwa kendaraan maupun saksi-saksi. Itu adalah suatu keberpihakan di dalam rekon. Artinya ada kejanggalan ya, maksudnya. Belum sempurna. Saksi dari kami korban tidak menawarkan, harus ditaruhkan. Saksi dari kita itu ada 5 sebetulnya. Saksi itu yang melihat dari belakang, dari samping, semuanya dari depan sudah tampak. Kenapa tidak diminta? Tidak diarahkan pada saat itu, hanya pihak terlapor saja. Seakan-akan membenarkan pihak terlapor ini adalah suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi adalah peristiwa penyebab dari anak saya. Padahal peristiwa awal yang terjadi adalah penyebab laka lantas adalah dari pihak terlapor yang mengendarai kendaraan dalam keadaan tidak sempurna dan serong kanan membentur kendaraan putra kami, akhirnya terpental ke pinggir jalan raya dengan tidak bisa menguasai kendaraan karena kondisi dari kendaraan tersebut tidak ada lampu dan lagi pandangan dari anak saya waktu mengendara gelap katanya ya. Saksi dari depan yang melihat, 2 saksi depan tampak depan memang lampu yang kelihatan hanya lampu anak saya cuma kelihatan itu. Jadi lampu dari yang kendaraan ini tidak kelihatan. Memang tidak ada lampunya ya? Lampu. Yang di sana ya? Gelap ya? Gelap. Oh, ingatnya gelap. Ya. Oke, lanjut. Gitu. Pak tadi. Jadi saksi yang dihadirkan dengan rekon masih banyak adegan-adegan yang belum sempurna. Masih ada kejanggalan yang harus dibetulin pada saat itu. Menurut keterangan dari korban juga dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh saya. Kenapa? Yang jadi pertanyaan saya itu, dari saksi 5, kok hanya 1 saksi yang di belakang aja, saksi tampak depan tidak diminta keterangan, cuma dari pihak terlapor. Seakan-akan peristiwa rekon-rekon ini adalah rekonnya terlapor, bukan korban. Seharusnya ada keseimbangan dia, berkeadilan dan tertib dalam rekonstruksi. Jadi hal ini masih belum sempurna. Jadi setelah rekon yang belum sempurna itu dilakukan rekon, tanggal 21 Januari 2025, akhirnya dapat beberapa hari kemudian putra kami mendapatkan surat dari Laka Lantas bahwa mendapatkan surat panggilan tersangka. Itu yang sangat mengejutkan. Kenapa kalau memang anak saya tersangka? Sejak awal kok tidak tersangka? Kok baru-baru ini tersangka? Seharusnya paling tidak memutuskan ini pihak penyidik, paling tidak SP3. Atau ya SP3, atau sama-sama tersangka di situ.
Kenapa moro-moro langsung tanpa SP3, langsung tersangka memberikan putusan? Gelar macam apa itu? Padahal hukum pidana ini adalah merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa. Bagi bangsa yang beradab, yang telah memutuskan dalam gelar ini. Yang telah memberikan putusan pada anak saya menjadi tersangka. Saya tidak terima, saya akan menuntut terus hal ini. Artinya langkah yang akan diambil oleh orang tua, ini apa langkah hukumnya Pak Hartadi? Kita tetap mempersiapkan langkah-langkah hukum atas yang menjadikan tersangka pada anak kami seperti apa. Makanya pihak Polres Situbondo harus mengevaluasi kembali peristiwa laka ini, sejauh mana peristiwa ini, jangan lalu menentukan tersangka seenaknya dan memutuskan dengan gelar yang diputuskan itu seakan-akan benar. Gelar sepihak, ya seharusnya bersama-sama gelar yang dihadirkan itu, yang peristiwa kejadiannya, ya korban, ya pihak terlapornya, saksinya sama-sama dihadirkan, bukan hanya sepihak memutuskan gelar seperti itu. Jadi putusan itu masih belum sempurna menurut saya, makanya saya tidak terima, akan saya menuntut terus perbuatan laka lantas ini. Untuk mencari keadilan lah, gitu ya. Kemudian gini Pak tadi, ada informasi yang tidak baik nih ketika ada permintaan secara materi. Ini bisa dijelaskan Pak tadi? Sejak awal, kalau memang anak saya tersangka pada saat itu, ya kenapa tuh tidak dulu-dulunya tersangka? Karena anak saya ini, keluarga juga tidak mau berdamai dalam hal ini. Dari pihak terlapor menawarkan kompensasi seperti itu dengan nilai ada dari materi gitu. 5 juta sampai 35 juta. Bahkan dari laka sendiri, dari pihak kepolisian ada sumbangsi kepada saya, menyampaikan secara pribadi akan memberikan 1 juta. Yang penting laporan cepat dicabut. Loh, ada apa ini dalam hal ini dengan laka? Kok selalu keberpihakan kepada pihak terlapor? Sejauh mana dia hubungan, ada apa? Seharusnya dia akan sebagai tanggung jawab sebagai presisi Polri kan harus mengedepankan keadilan, mengedepankan hukum bagi rakyat kecil yang tertindas. Bagaimana ini hukum bisa berkesinambungan, bisa dirasakan rakyat miskin seperti ini. Ini terjadi pada putra kami yang sangat kontradiksi dalam hal ini ya. Juga kita sebagai penegak hukum, pembela masyarakat, kok tidak melihat pihak kepolisian sejauh mana perkara ini harus ada keseimbangan dan banyak pertimbangan. Sekarang dari pihak terlapor sudah yang mengkonsumsi minuman dalam berkendara saat terjadi peristiwa laka. Saya di rumah sakit umum bersama masyarakat, rekan-rekan, bahwa di dalam ruangan UGD, di situ dia tidak bangun sudah dari jam 1 tidak sadar. Iya, pengendara depan tidak sadar. Dua ya. Yang satu pengendara depan itu tidak sadar, jam 3 baru sadar. Dia menyatakan dari UGD bahwa itu dalam keadaan mabuk, Pak. Terus yang berboncengan tidak sadar, sadarnya sampai jam 7 pagi. Itu tidak bisa sadar, agak lama yang berboncengan karena minumnya terlalu banyak. Ini dari UGD bersama masyarakat, rekan teman dan teman kita yang hadir pada saat di UGD. Keterangan seperti itu. Dan pada jam 7 pagi, kabur dia dua-duanya sudah kabur. Tidak ada etika sopan santun, kabur dia dari rumah sakit. Oh, tidak ada di EGD? Tidak ada. Terus ini yang disangkakan lagi oleh petugas laka. Sebagai pihak kepolisian seharusnya menjaga pihak terlapor ini dalam posisi mabuk dengan pihak UGD, harus menjaga. Dia tidak di tempat ditinggal. Karena apa? Seharusnya dijaga karena terlapor ini orang dari luar pulau semua, satu dari Kalimantan, yang satunya dari Madura. Jadi harus ada penanganan waktu itu, harus ada penjagaan ketat. Kenapa dibiarkan kabur dia sudah langsung keluar di sini pada jam 7 pagi? Itu yang menjadi ketidakterimaan ya sampai proses ini Ananda atau anak Pak Hartadi itu jadi tersangka ya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Hartadi. Hal yang perlu kami sampaikan lagi bahwa terlapor itu satu syarat pengendara tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, kendaraan tanpa surat-surat seperti kendaraan borong tidak ada surat-surat seperti itu, mengkonsumsi minuman. Ini apakah bukan suatu pelanggaran? Bukan pelanggaran hukum seorang pengendara di Undang-Undang Lalu Lintas. Kenapa anak saya yang sudah lengkap surat-surat, memakai helm, memiliki SIM, kendaraan sempurna, kok bisa jadi yang tersangka? Negara hukum macam apa ini?
saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Divisi Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jatim untuk mengusut tuntas ketidakadilan ini, adanya penyimpangan hukum, pelincengan hukum kepada putra kami, untuk mengusut tuntas Kasat Lantas Situbondo dan Kanit Gakum Situbondo beserta penyidik pembantunya agar diusut tuntas dan dipanggil untuk diperiksa adanya penyimpangan hukum ini. Ketidakprofesionalan dalam penegakan hukum yang tidak berkeadilan menjadikan tersangka anak kami ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Jadi seenaknya memutuskan. Apakah sudah itu dibenarkan kalau pengendara sudah dalam konsumsi minuman, saya ulang lagi, tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, kendaraan tanpa surat-surat. Jadi apakah dibenarkan menurut hukum? Anak saya mau dijadikan tersangka. Negara hukum macam apa ini seperti ini? Saya minta keadilan, terutama kepada Bapak Kapolri untuk usut tuntas Kasat Lantas, Kanit Gakum, Polres Situbondo beserta penyidik pembantu. Itu harapan kami. Oke, terima kasih Pak Dadi. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.